Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar fa amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang sangat populer di masyarakat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus atau fasik. Tidaklah sama antara penghuni-penghuni neraka dan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah mereka orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ikhwah fillah, tentunya banyak sekali tema yang bisa kita jadikan ayat ini sebagai ayat pembuka. Misalnya tema takwa, maka ayat ini juga bisa menjadi ayat pertama dalam membahas tentang takwa, karena perintah pertama di ayat ini adalah ittaqullah. Atau kita berbicara tema iman, ayat ini juga tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu.
atau berbicara tentang akhirat. Ayat ini juga ayat akhirat. Ma qaddamat lighad. Ashabun nar, ashabul jannati humul faizun. Ayat ini juga tentang akhirat. Maka pada hari ini kita akan mentadaburi surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 ini dalam tema yang sesuai dengan kurikulum kita, menjadi muslim lillah dengan cara bermuhasabah. Dan tentunya ayat ini termasuk salah satu di antara ayat yang sangat populer soal muhasabah diri. Dari mana kita ambil istilah muhasabahnya? Memang di dalam ayat ini tidak ada istilah muhasabah, tetapi ada istilah yang lebih detail daripada muhasabah, yaitu watamdur, kalimat perintah untuk memperhatikan. Memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk akhiratnya. Sehingga para ulama menjelaskan muhasabah itu ada dua macam. Ada muhasabah sebelum kita melakukan suatu perbuatan, sehingga kita menghitung-hitung apakah perbuatan yang ingin kita lakukan ini bermanfaat bagi akhirat ataupun tidak. Ini namanya muhasabah sebelum beramal. Dengan cara kita belajar dulu apakah amal ini sudah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Bagaimana cara melakukannya, apa manfaatnya untuk akhirat kita. Ini namanya muhasabah sebelum kita beramal. Ada muhasabah setelah beramal. Biasanya dilakukan di pagi dan sore hari dengan zikir pagi dan petang. Atau dilakukan sebelum tidur. Atau dilakukan sepertiga malam terakhir. Ini memuhasabahi apa yang sudah kita lakukan seharian. Surat ini menjelaskan kepada kita muhasabah yang nomor 2. Muhasabah tentang apa yang sudah dilakukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan, menilai, meneliti apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengambil tadabbur nasihat bahwa hukum bermuhasabah itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Ini termasuk amalan yang harus kita lakukan walaupun tidak ditentukan waktunya seperti sholat misalnya sehari 5 kali, tidak. Tetapi perintah, sehingga kita harus bermuhasabah. Bahkan kalau bisa sesering mungkin kita bermuhasabah. Dan yang paling populer tentang kalimat ini adalah dari Umar bin Khattab yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah amal kalian, evaluasilah diri kalian, introspeksi dirilah kalian sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau tidur misalnya, atau ketika kita tengah malam sambil sholat malam, kita coba hisab diri kita, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan sehari ini yang bermanfaat untuk akhirat. Coba kita hitung. Sehingga kita bisa menilai waktu kita yang 24 jam itu lebih banyak kita pakai untuk apa? Apakah untuk hal yang sia-sia? Atau untuk hal yang sifatnya duniawi saja? Atau untuk hal yang sifatnya ukhrawi, atau untuk hal yang sifatnya dunia dan akhirat. Sehingga para ulama menyebut definisi zuhud. Zuhud itu secara istilah kata para ulama artinya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Itu namanya zuhud. Meninggalkan segala hal yang tidak ada gunanya untuk akhirat. Kalau bahasa orang di dunia, meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya untuk masa depan. Itu tidak akan kita gunakan di masa depan, hanya sia-sia saja. Maka dia tinggalkan. Ini zuhud dunia. Kalau zuhud dalam urusan agama, berarti dia meninggalkan segala urusan yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Maka itu akan jadi salah satu bahan materi kita untuk kita muhasabahi. Apakah kita sudah menjadi orang yang zahid? Yaitu meninggalkan hal yang sia-sia. Sia-sia di sini artinya nggak ada manfaatnya bagi akhirat.
meskipun bermanfaat bagi dunia, sehingga kita bisa menilai diri kita dengan jujur, apakah kita termasuk orang-orang yang ashabun nar, na'udzubillah min dzalik, atau ashabul jannah. Inilah pentingnya muhasabah dalam kehidupan seorang mukmin. Nabi sering memuhasabahi diri beliau dan para sahabat. Biasanya pagi hari Nabi ketika selesai sholat subuh, atau mungkin di waktu duha, atau mungkin sore hari, Nabi suka mengumpulkan para sahabat lalu bertanya. Nabi pernah mengumpulkan para sahabat di salah satu waktu beliau, lalu beliau bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Bangunlah beberapa orang sahabat termasuk Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Bangunlah sahabat-sahabat yang lain, tapi masih ada Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang sudah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya? Bangunlah sebagian sahabat dan ada Abu Bakar. Siapa di antara kalian sudah menjenguk orang yang sakit? Bangunlah sebagian yang lain dari sahabat dan ada Abu Bakar. Apapun amal soleh yang dimuhasabahi oleh Rasul kepada para sahabat, maka para sahabat bangun satu persatu secara bergiliran, kecuali satu orang yang terus bangun mengatakan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa Nabi memuhasabahi mereka. Nabi juga pernah memuhasabahi Ali bin Abi Thalib dalam urusan sholat tahajud. Nabi datang tengah malam melihat cara-cara sholat tahajudnya para sahabat. Pertama Nabi datang ke rumah Abu Bakar dan mendengar Abu Bakar itu sholat dengan khusyuk dan banyak menangis. Tapi suaranya pelan sekali, hampir tidak terdengar oleh orang lain. Lalu Nabi melewati rumah Umar bin Khattab dan mendengar Umar sholatnya di atas atap rumahnya dengan suara yang sangat lantang terdengar dari jarak jauh. Lalu Nabi datang ke rumah Bilal dan mendengar Bilal membaca ayat-ayat yang terpotong-potong. Artinya dia baca satu ayat, dua ayat, kemudian loncat lagi ke surat yang lain, satu ayat, dua ayat, dan sebagainya. Lalu Nabi datang ke rumah Ali, ternyata Ali belum bangun. Dibangunkan oleh Nabi, ketika bangun, Ali membuka pintu dan Nabi bertanya, ya Ali kenapa belum sholat? Maka kemudian Ali menjawab, ya Rasulullah, bukankah jiwa kita ketika kita tidur ada di tangan Allah? Sehingga jika Allah berkehendak, Allah kembalikan. Jika tidak, maka kita tetap tidur. Ini bantahan Ali. Sehingga Nabi pun pulang dengan kesal sambil membacakan ayat wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali berdebat. Maka sejak saat itu Ali tidak pernah lagi meninggalkan sholat tahajud. Lalu ketika subuh, Nabi bertanya kepada sahabat yang tadi beliau pantauin. Beliau tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kamu sholatnya pelan sekali suaramu? Kata Abu Bakar, aku khawatir mengganggu orang lain yang sedang istirahat ya Rasul. Kata Nabi, tinggikan sedikit. Jangan terlalu pelan. Lalu tanya ke Umar, ya Umar, kenapa kamu teriak-teriak? Ya Rasulullah, saya ingin membangunkan orang-orang yang masih tidur. Kembalikan dari Abu Bakar. Abu Bakar takut membangunkan orang. Kasihan. Kalau Umar sengaja bangunin orang. Makanya dia suaranya tuh teriak-teriak. Kata Rasulullah, bagus tapi jangan terlalu kencang juga, pelankan sedikit. Tanya kepada Bilal, Bilal kenapa ayatnya kok kalau bahasa kita mah comot-comot gitu. Kata Bilal, saya mengambil ayat-ayat yang semakna atau yang setema ya Rasulullah. Kalau bahasa kita mah ayat tematik gitu ya. Jadi takwa semua. Kalau iman semua ayatnya ayat tematik. Kata Nabi, berikan hak surat itu. Maksudnya paling baik itu kalau baca Al-Quran tuntaskan satu surat atau minimal dapat sepertiga atau setengah dari isi surat. Jangan ambil satu ayat loncat lagi ke ayat yang lain kecuali untuk tadabbur. Tapi kalau untuk tilawah boleh, tetapi yang paling baik itu berikan hak surat. Begitulah Nabi memuhasabahi para sahabat dalam ibadah-ibadah malam mereka. Atau adegan yang lain ketika Nabi berangkat dalam perang Tabuk.
Dan kita tahu adegan ini di surat At-Taubah ada 3 orang sahabat yang tidak ikut. Salah satunya yang paling terkenal bernama, siapa yang hafal? Inisialnya K. 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 bin Malik. 3 orang sahabat. Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi yang lebih sepuh dari Ka'ab bin Malik. Ini tidak ikut. Nabi menyuruh para sahabat untuk mempersiapkan bekal karena mereka akan berangkat perjalanannya jauh di puncak musim panas melawan pasukan yang sangat banyak, yaitu Romawi. Romawi waktu itu diperkirakan sekitar 100.000, sedangkan kaum muslimin sekitar 30.000, jadi 1:3. Alhamdulillahnya perang itu kan gak jadi ya. Romawi balik arah, ada urusan lain sehingga Nabi pulang dan itu dianggap sukses gitu. Karena Romawi tidak jadi menghadapi kaum muslimin. Bukan kaum muslimin yang mundur, tapi Romawi yang mundur. Nah, Nabi setelah memerintahkan sahabat bersiap-siap, semuanya pada pulang. Kemudian berangkatlah. Ketika sudah sampai di Tabuk, entah berapa hari perjalanan, Nabi bermuhasabah. Bertanya kepada para sahabat, kenapa aku tidak melihat Ka'ab bin Malik? Nabi mengabsen. Sebagaimana Sulaiman mengabsen siapa? Hudhud dalam kisah Sulaiman. Kenapa saya tidak melihat Hudhud? Mana dia? Dia kan panglimanya burung. Kok dia tidak menghadap dalam upacara atau apel pagi? Kata yang lain, Hudhud itu nggak tahu pergi entah berapa hari, nggak jelas. Kata Sulaiman, kalau dia tidak punya alasan yang kuat kenapa dia absen, akan aku siksa dia dengan siksaan yang sakit, atau akan aku sembelih dia, kata Sulaiman ya. Dan bahkan saya akan sembelih dia. Ini namanya muhasabah. Ya cukup inisiatif saja, silakan siapa yang mau ikut ya nggak apa-apa, lalu nggak di absen. Lalu di muhasabah, kenapa dan sebagainya. Sehingga ketika Nabi sudah sampai ke Tabuk, kemudian Nabi bertanya, kenapa saya tidak melihat Ka'ab bin Malik? Mana dia? Seorang laki-laki dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, kami itu tergoda oleh rindangnya kebun kurma dan buah-buahnya yang mau panen. Maksudnya, kami itu malas ikut gara-gara pengen menikmati panen kurma. Waktu itu sebentar lagi panen. Lalu seorang sahabat yang paling mengerti halal dan haram. Siapa coba? Sahabat yang paling mengerti halal dan haram. Julukannya Afqahu Ummati, orang yang paling fakih di antara umat Islam. Siapa? Inisialnya M. Ayo. Hah? Muhasabah. Masa nama sahabat muhasabah. Mas'ud. Ada lagi? Musa bin Umair. Ada lagi? Yang dikenal dengan nama yang paling fakih di antara umat Islam. Muaz bin Jabal, Masya Allah, barakallahu fiik. Muaz bin Jabal, afqahu ummati bil halal wal haram, kata Nabi. Umatku yang paling mengerti mana halal dan mana haram, yang paling ngerti fikih, itu Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal, bi'sama qult, jelas sekali ucapan tentang Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dengan kebaikan-kebaikannya. Ini husnuzannya Muaz kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian Nabi diam saja. Ini berarti Nabi memuhasabahi pasukannya, sahabatnya, umatnya tentang suatu amal soleh. Kenapa tidak ikut? Lalu ketika Nabi datanglah Ka'ab bin Malik menghadap Nabi untuk beri alasan kenapa tidak ikut. Sebelum Ka'ab bin Malik menghadap Nabi, banyak orang munafik yang sekitar jumlahnya 60-an orang sudah menghadap Nabi dan semuanya pakai alasan. Ada yang alasannya sakit, ada yang alasannya sibuk, ada yang alasannya nggak sempat, ada yang alasannya banyak hajat segala macam. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kata orang munafik, ya Muhammad, kami nggak bisa ikut, terlalu sibuk kemarin, ada urusan pekerjaan penting banget, ada urusan keluarga penting banget, maka minta ampun kepada Allah untuk kami. Rata-rata, ya itulah alasan mereka, walaupun kasusnya beda-beda. Tapi yang secara umum kata Allah, urusan pekerjaan sama urusan keluarga.
Lalu ketika orang-orang munafik yang berjumlah sekitar 60-an selesai memberi alasan dan Nabi semuanya meminta ampun untuk mereka, walaupun itu Allah nggak mengampuni, datanglah di barisan paling belakang Ka'ab bin Malik dengan alasan-alasan yang udah dia buat. Tapi pas melihat wajah Nabi itu wajah yang cool gitu. Wajah yang nggak peduli, nggak memperhatikan Ka'ab bin Malik, seolah-olah Nabi lagi nggak senang kepada Ka'ab, sehingga Ka'ab jadi nggak enak hati. Lalu akhirnya hilanglah semua alasan di kepala Ka'ab. Lalu dia menghadap Nabi dan jujur mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka, yaitu orang-orang munafik. Sungguh tidak ada alasan bagi saya untuk tidak ikut, kecuali saya telah tergoda oleh hawa nafsu. Saya lemah. Lalu Nabi mengatakan, wahai Ka'ab, urusanmu itu aku serahkan kepada Allah. Coba, ini muhasabah yang serius, bukan cuma kenapa nggak ikut sibuk ya Rasulullah, yang sedang nggak apa-apa. Itu bukan muhasabah, itu cuma nanya. Muhasabah itu yang serius itu harus ada konsekuensinya. Sama dengan kita, ketika kita memuhasabahi diri kita, jangan banyak memberi alasan untuk terlalu membela diri. Jadi kita mencari-cari berbagai macam pembelaan atau pembenaran agar kita tidak perlu merasa bersalah. Itu bukan muhasabah. Itu namanya pembelaan. Muhasabah itu harus jujur, lalu kita cela diri kita hukum diri kita kalau kita tidak bisa melakukan suatu amal soleh. Seperti sahabat yang sesekali mereka meninggalkan sholat tahajud, mereka ganti itu dengan sholat duha dan sholat mutlak yang banyak, karena mereka muhasabahi diri mereka. Begitu Nabi memuhasabahi Ka'ab. Beda dengan bermuhasabah kepada orang munafik. Kalau orang munafik, muhasabahnya dengan alasan. Kenapa tidak ikut? Tapi juga nggak tanya malah sebetulnya. Tapi nggak mau bermuhasabah kepada orang munafik. Mereka aja yang datang karena pengen cari muka. Kan munafik itu bermuka-mukaan. Mereka datang dengan alasan-alasan yang luar biasa. Terus Nabi mengatakan, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia. Nggak dimuhasabahi oleh Nabi, nggak dievaluasi, nggak diberikan hukuman atau semacam konsekuensi dari absennya dia, enggak. Dia biarin aja sama Nabi. Tapi giliran Ka'ab, kata Nabi, urusan kamu dengan Allah, wahai Ka'ab. Pergilah. Diusir oleh Nabi. Wajah Nabi itu nggak enak banget dilihat oleh Ka'ab. Pokoknya Ka'ab sangat tidak nyaman melihat wajah Nabi waktu itu. Wajah orang yang marah tapi ditahan gitu ya. Pergilah Ka'ab. Para sahabat semuanya tunduk. Ada yang melihat wajah Ka'ab benar-benar dalam keadaan tertekan. Sampai bahasa Allah di surat At-Taubah, ketika bumi terasa sempit baginya, padahal bumi itu luas dan dadanya pun menjadi sempit, kan gitu ya. Sehingga Ka'ab keluar. Baru Ka'ab berjalan keluar dari masjid, Nabi panggil lagi, wahai Ka'ab, berhenti sebentar. Ternyata Nabi dapat perintah dari Allah. Apa kata Nabi? Mulai sekarang tidak boleh ada seorang pun muslim yang bergaul dengan Ka'ab bin Malik. Nggak ada yang boleh bergaul dengan Ka'ab. Ngomong, apalagi datang ke rumahnya, jalan bareng, segala macam, nggak ada yang boleh. Pulang Ka'ab. Dan ketika dia di luar, dia tahu bahwa ternyata selain dia yang nggak ikut perang Tabuk itu ada 2 orang sahabat senior juga. Dan 2 orang ini adalah ahli Badar yang dulu pernah ikut perang Badar. Kalau Ka'ab nggak ikut perang Badar, karena memang perang Badar itu tidak dicela kalau dia absen dari perang Badar. Perang Badar ini kan perang yang khusus, nggak semua boleh ikut. Tapi setelah perang Badar, kalau nggak ikut itu tercela. Kalau perang Badar nggak tercela. Ka'ab ini orang yang ikut Bai'ah Aqabah 1 dan 2. Tetapi tidak ikut perang Badar. Yang 2 orang lagi lebih tinggi daripada Ka'ab derajatnya, yaitu orang yang pernah ikut perang Badar. Secara usia lebih senior daripada Ka'ab bin Malik. Berapa usianya? Di atas 60. Sehingga ketika Ka'ab keluar dari masjid, dia tahu ternyata 2 orang yang lebih senior dari beliau pun dihukum dengan hukuman yang sama, dikucilkan. Dan mereka sama dengan Ka'ab, tidak mencari-cari alasan, semuanya mengakui mereka salah kok nggak ikut dalam perang Tabuk. Pulang, sampai di rumah hanya bisa bergaul dengan istrinya, dengan keluarga dekatnya di dalam satu rumah. Selang beberapa hari kemudian, muncul lagi utusan mengabarkan bahwa bukan cuma kaum muslimin yang nggak boleh bergaul dengan Ka'ab, bahkan istrinya pun harus dipulangkan ke rumah orang tua. Setelah beberapa hari, diboykot oleh kaum muslimin, sekarang diboykot oleh keluarganya, sehingga istrinya
dibawa pulang ke rumah orang tua, tinggal sebatang kara di rumah, nggak punya istri, nggak ada keluarga, apalagi teman. Dan ini juga berlaku kepada dua orang lain selain Ka'ab bin Malik. Hanya saja dua orang ini, istri-istri mereka datang kepada Nabi dan mengadu, "Ya Rasulullah, suami kami itu sudah tua, sudah sepuh, udah kakek-kakek. Selama ini kamilah yang merawat mereka. Jika kami harus pulang ke rumah orang tua, mereka tinggal sendiri. Mereka tidak bisa merawat dirinya sendiri, udah sepuh banget ya Rasul. Izinkanlah kami untuk tetap merawat mereka." Akhirnya untuk dua orang ini, Nabi memberikan pengecualian, boleh istrinya tetap di rumah. Beda dengan Ka'ab. Apa pelajarannya coba? Berarti kalau dia udah nggak bisa merawat diri sendiri, usianya kan udah di atas 60 tahun nih. Udah sepuh banget. Orang sesepuh itu, yang dulunya adalah seorang veteran badan, nggak ikut perang Tabuk. Ternyata dicela sama Allah dan Rasul. Gimana yang masih muda? Yang sepuh aja tuh. Yang nggak bisa ngurus diri sendiri kecuali istrinya yang ngurus. Dan dia bukan orang yang nggak pernah ikut jihad. Veteran Badar gitu loh. Badar. Yang Allah sudah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan setelah itu juga terus ikut perang-perang bersama Rasulullah. Kecuali Tabuk. Dan Tabuk, jumlah kaum muslimin itu udah banyak. Nggak kayak perang Badar. Cuma 300 orang. Ini 30.000 orang. Sehingga kalau nggak ikut satu orang, dua orang kan nggak ngaruh. Tapi nggak berlaku istilah itu. Lagi pula perang itu kan nggak jadi. Jadi nggak ada yang dirugikan kan ya. Nggak berlaku juga. Pokoknya dia nggak ikut aja. Coba. Gimana kita mau cari alasan? Orang munafik banyak alasannya. Tapi orang mukmin udah tua, pernah ikut perang, nggak pernah absen kecuali sekali. Ini juga karena kaum muslim udah banyak banget. Tapi tetap aja dicela. Nabi serius memuhasabahi mereka. Sehingga tiga orang ini wa'ala thalathati alladziina khulifu, kepada tiga orang yang tidak ikut ini, kemudian Allah hukum mereka. Sampai berapa lama? Waktu itu belum ditentukan berapa lama. Pokoknya nggak boleh ketemu siapapun. Dan kaum muslimin komitmen untuk tidak mau bergaul dengan mereka bertiga. Suatu hari Ka'ab datang ke rumah pamannya. Orang Arab itu kalau ke paman itu kayak kita ke ayah dekat banget gitu ya. Secara emosional, ke paman itu bukan orang lain, itu ayahnya, pengganti ayahnya. Ka'ab datang ke pamannya, ketuk pintu, memberi salam. Pamannya ada di rumah, tapi tidak mau menjawab. Mungkin menjawab dalam hati, tapi tidak menjawab dengan lisan yang zahir atau jahat terdengar. Akhirnya Ka'ab memaksakan diri untuk masuk lewat dinding belakang. Dipanjat sama Ka'ab, terus dia loncat ke dalam. Pamannya ada di belakang, kemudian dia bilang, "Wahai paman, aku memberi salam, kenapa paman tidak menjawab?" Pamannya diam aja, coba bayangin. Benar-benar dikucilkan. Terus pamannya pergi, dia halangi, "Wahai paman, bicara dengan aku, apa keponakanmu?" Pamannya cari jalan lain, pokoknya menghindar. Sampai akhirnya Ka'ab memaksakan memegang kaki pamannya, ingin ngomong, dia nangis. Baru pamannya mengatakan, "Aku tidak mau bermaksiat kepada perintah Rasul. Rasul memerintahkan untuk meninggalkanmu, maka kami meninggalkan." Coba lihat, ini namanya muhasabah, supaya sadar. Ini namanya mengintrospeksi umatnya supaya mereka sadar. Dan karena memang ketika seseorang sudah berbaiat dengan syahadatain, maka konsekuensinya dia harus dipaksa untuk menjalankan syariat Islam. Tapi kalau dia belum mengucapkan syahadatain, bukan orang Islam, maka kita tidak boleh memaksa dia untuk masuk Islam. La ikraha fid-din. Tapi kalau sudah menjadi Muslim, dia dipaksa untuk menjalankan syariat, kecuali dengan keringanan dan uzur-uzur yang dibolehkan oleh agama. Ini menunjukkan bahwa luar biasa bagaimana Nabi memuhasabahi sahabat dalam urusan jihad. Padahal ini orang yang dimuhasabahi bukan orang yang imannya biasa-biasa aja, orang yang terkenal solehnya. Bahkan kata Mu'adz bin Jabal, "Kami tidak mengenal Ka'ab kecuali dengan kebaikannya." Akhirnya Ka'ab sedih. Dalam kesedihannya, tiba-tiba datanglah seorang utusan dari kalau nggak salah dari Ghatfan, orang-orang yang masih tunduk kepada Romawi, orang-orang kafir, datang membawa surat kepada Ka'ab. Yang isinya apa? Ka'ab ini kan terkenal pintar. Dia bisa menulis. Waktu itu orang yang bisa menulis itu orang yang jarang gitu. Bisa menulis. Kemudian dia ahli dalam bidang pembendaharaan negara. Dia bisa ngatur pemerintahan. Pokoknya pintar aja Ka'ab ini. Sehingga datang dari utusan Ghatfan memberikan surat kepada Ka'ab. Suratnya berisi, "Wahai Ka'ab, kami telah mendengar cerita engkau dikucilkan oleh sahabat-sahabatmu. Kalau engkau mau, datanglah kepada kami, akan kami berikan engkau kedudukan yang tinggi." Coba godaan dari musuh. Begitulah kaum muslimin. Ketika mereka menjadi lemah,
Ketika mereka meninggalkan syariat mereka, maka musuh akan datang menghampiri mereka dengan tersenyum dan menawarkan jabatan-jabatan kepada mereka. Tapi ketika mereka istiqomah di jalan Allah, musuh akan menggunakan 1001 cara untuk menjatuhkan mereka. Jadi kalau musuh senang sama kita, itu berarti kita agak-agak jelas statusnya. Kalau musuh khawatir dengan kita, benci sama kita, insya Allah berarti kita istiqomah di jalan Allah. Negara-negara yang dibenci oleh musuh Islam, mana negara yang dibenci oleh musuh Islam? Negara Islam yang dibenci oleh Amerika dan Yahudi misalnya, mana? Cuma satu di dunia, Palestina. Yang lain karena pemerintahannya agak-agak nggak jelas statusnya, sehingga nggak dimusuh-musuhin amat kan ya. Bahkan ada yang kalau banget berteman seperti Mesir dan Saudi itu. Saudi itu anak emasnya Amerika, Mesir itu orang yang mendapatkan donasi terbesar bantuan dari Amerika setiap tahun itu miliaran dolar. Kedua terbesar di dunia setelah Saudi. Jadi negara yang paling banyak dibantu oleh Amerika itu nomor 1 Saudi, nomor 2 Mesir. Putus bantuan itu di masa Presiden Muhammad Morsi. Muhammad Morsi dikudeta, sekarang lebih besar lagi bantuan dari Amerika. Bahkan terowongan-terowongan Gaza yang dulu dibuka selama setahun oleh Morsi, masukkan senjata untuk Hamas dan obat-obatan, tutup semuanya oleh As-Sisi. Jadi kalau ada yang dibenci oleh musuh Islam, itu berarti orangnya kemungkinan, walaupun bukan 100%, orang yang istiqomah di jalan Allah. Ini namanya muhasabah. Contoh muhasabah lain dalam zaman Nabi dan sahabat. Ketika Nabi sholat berjamaah, beliau sebagai imam bukan cuma memperhatikan shaf, tapi juga melihat, mengabsen gitu siapa-siapa aja yang nggak hadir nih. Saya cuma lupa nama laki-laki ini karena nggak terlalu sering disebut dalam sejarah. Nabi bertanya, aina fulan, di mana fulan bin fulan? Kok saya tidak melihat dia? Karena jumlah sahabat itu masih bisa dihitung, sehingga beliau bisa memuhasabah siapa yang nggak datang. Terus seorang laki-laki menjawab, ya Rasulullah dia itu malas. Kata Nabi, janganlah kamu menyebut tentang saudaramu kecuali dengan kebaikan. Tapi tetap dimuhasabahi. Cuma dengan husnuzon, jangan muhasabah dengan cara suuzon. Muhasabah tetap muhasabah, husnuzon tetap husnuzon. Jangan gara-gara muhasabah jadi suuzon, banyak banget suuzon ke orang lain. Oh pasti ini, pasti itu, segala macam. Enggak. Cuma tetap ditanya, kenapa? Gitu. Kok dia tidak hadir? Nah ini dilakukan oleh Nabi dalam sholat jamaah. Di absen coba. Sekarang kita ada masjid kemarin, Masjid Al-Latif tuh. Mau buat absen sholat subuh. Dianggap, kita mah udah gede, bukan anak pesantren lagi, segala macam. Dianggap seolah-olah ini seperti di pesantren. Nabi aja mengabsen para sahabat yang imannya lebih baik, jauh di atas kita. Gimana dengan kita? Yang harusnya lebih kuat lagi diabsen oleh DKM atau ustadz yang ada di masjid kita. Dia harus mengabsen. Dia tanya, kenapa kalau nggak datang nanti ke rumahnya dijenguk, mungkin sakit, mungkin ada urusan apa yang bisa dibantu. Ini dilakukan oleh Nabi. Terus di zaman Umar juga pernah sholat subuh. Kok yang dikenal dekat oleh Umar kok nggak datang? Akhirnya selesai sholat subuh, Umar langsung datang ke rumahnya. Pas Umar datang ke rumahnya, ini bisa kita baca dalam hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaahnya. Umar datang ke rumahnya, ketuk pintu dibuka oleh istrinya. Umar nanya, mana Fulan? Kok saya nggak melihat dia dalam sholat subuh tadi? Kata istrinya, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dia semalam terlalu lama berdiri sholat tahajud sehingga nggak kuat lagi sholat subuh ke masjid, maka dia sholat di rumah. Jadi alasannya kan bagus ya, karena kelamaan sholat tahajud akhirnya subuhnya nggak kuat lagi ke masjid, sholatnya di rumah. Tapi kata Umar, sesungguhnya 2 rakaat sholat subuh lebih aku sukai daripada ibadah sepanjang malam. Sampaikan kepada dia seperti itu. Akhirnya Umar pulang. Besok-besoknya dia datang lagi. Kayak gitu mereka mengabsen, memuhasabah amal di antara mereka. Dan kita pun melakukan ini harusnya kepada keluarga kita. Tanya karena kita udah sholat belum, hari ini bangun jam berapa, kalau kita misalnya jarang di rumah atau di luar kota, atau hari ini udah ngaji belum. Ini dimuhasabah, termasuk nanti hafalan mereka, hafal surat berapa, nggak harus dipaksa, tapi tetap harus dimutabar, muhasabah, diikuti terus, dievaluasi terus, supaya ada progresivitas dan nanti ada kemajuan, ada hasilnya. Likulli mujtahidin nasibuh, setiap orang yang bersungguh-sungguh itu pasti mendapatkan hasilnya.
Makanya muhasabah ini adalah perintah Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri itu menilai, memuhasabah, menghitung-hitung, mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan untuk akhiratnya. Lebih baik kalau misalnya kita punya seorang guru, kalau kita menjadikan diri kita sebagai semacam pengikut beliau, benar-benar terus mengikuti kayak seorang murid kepada guru di zaman-zaman para ulama, maka guru itu nanti yang akan memuhasabahi kita. Hari ini hafalannya udah sampai di mana, murojaahnya gimana, sholat jamaahnya seperti apa. Biasanya kalau gurunya orang yang soleh, dia akan memuhasabah dan memutabah murid-muridnya. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Ini yang dilakukan oleh Imam Bukhari kepada Imam Muslim. Sampai Imam Muslim menjadi ulama hadis besar setelah Bukhari. Dan setiap mereka melakukan hal yang sama. Begitu juga Luqman kepada anak-anaknya. Dan satu lagi muhasabah yang dicatat oleh sejarah Al-Quran adalah muhasabah Yakub kepada 12 anak beliau. Ketika Yakub sakit keras, sakaratul maut, Yakub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti, wahai anak-anakku? Ini namanya muhasabah. Walaupun muhasabah pertama, sesuatu yang belum dilakukan. Tapi ditanya dulu. Di muhasabah langsung ditanya, langsung dimintai jawaban. "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah nanti kalau aku sudah mati, wahai anak-anakku? Semua mereka, mulai dari yang paling tua sampai kepada yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? Itu kakaknya, nomor 11, nomor 12-nya Yusuf. Sampai yang paling kecil menjawab, Allah, Rabbuna wa Rabbukum. Allah lah yang akan kami sembah, Tuhan kami dan Tuhan kalian semuanya. Sehingga Nabi Yakub merasa tenang, meninggal beliau dalam keadaan tenang karena anak-anaknya sudah berjanji tetap akan bertauhid kepada Allah. Kita juga bisa memuhasabah apa yang akan terjadi kepada keluarga kita. Bahasa lainnya mungkin wasiat gitu ya. Nanti kalau saya meninggal, kita wasiat kepada istri. Kalau saya meninggal, tolong kamu jangan pernah yang dilarang, meratapi mayit. Itu kan kewajiban suami kepada istri itu. Karena kalau seorang istri meratapi mayit suaminya, maka mayit ini akan disiksa oleh Allah. Hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Lalu para ulama bertanya, kenapa yang disiksa mayitnya? Yang meratapi mayit adalah yang hidup. Kenapa yang disiksa yang mati? Kata para ulama hadis, ini artinya seseorang itu harus berwasiat sebelum matinya kepada istri dan anak perempuannya, karena biasanya perempuan yang meratapi mayit, agar tidak meratapi kematiannya nanti. Kalau dia nggak pernah memberitahu itu, lalu istrinya nanti meratap, maka dia akan menanggung dosanya. Sudah pernah pesan ke istri-istri? Belum. Kan kita meninggal karena dia terlalu cinta sama kita gitu ya. Makin cinta, makin kuat tatapannya dan makin besar siksaannya kepada kita. Sehingga kita pesankan pada istri kita, sayang gitu. Kalau aku meninggal, kamu jangan meratapi aku ya. Wah, aku heran kata istri. Ya, itu ya. Tapi mungkin dia akan benar-benar perempuan kehilangan suaminya. Apalagi suami ini suami yang sangat dia cintai, akhlaknya mulia, pasti akan meratap habis-habisan. Saya pernah melihat sering bahkan saya pernah membantu saya, suaminya meninggal. Selama hidup dia sering marah-marahin suami. Sehingga ketika suaminya meninggal dia nyesal banget. Selama ini nggak pernah baik sama suami, cuma suka marahin suami. Dan emang suaminya bandel sih, makanya dimarahin. Nah pas suaminya meninggal, saya datang ke rumahnya, saya juga ngurus jenazahnya. Pas mau dibawa ke kuburan, udah selesai semuanya pengurusan, tinggal dikuburkan. Istrinya pas suaminya dibawa keluar dari rumah langsung menjerit. Saya juga kaget, semuanya pada kaget. Langsung pingsan. Sehingga kita langsung bawa ke kuburan, pas kita datang dia masih gitu. Nah ini namanya merata. Ini termasuk dosa besar. Cuma satu orang yang kematiannya boleh diratapi di antara kaum muslimin selain Nabi. Siapa satu orang itu? Sa'ad bin Mu'az. Cuma Sa'ad bin Mu'az, sahabat Ansar, yang kematiannya kata Nabi boleh dan layak sekali untuk diratapi. Sehingga ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dalam perang Ahzab,
karena kena panah beracun. Lalu istrinya, ibunya meratapi Sa'ad bin Mu'az. Lalu para sahabat mengatakan, ya Allah, wahai ibu jangan meratapi kematian seorang laki-laki, itu dosa besar. Kata Nabi, biarkan dia wahai Bilal. Sesungguhnya setiap perempuan yang meratapi kematian suaminya itu dusta, kecuali yang meratapi kematian Sa'ad bin Mu'az. Cuma dia yang layak diratapi, yang lain gak layak diratapi. Ini menunjukkan bahwa muhasabah, seperti di awal saya katakan ada dua bentuk. Muhasabah sesuatu yang belum terjadi, dan muhasabah sesuatu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi tujuannya supaya terjaga agar tetap lurus. Yang sudah terjadi supaya kita mengintrospeksi diri, memperbaiki apa yang sudah keliru. Dan ini adalah perintah Allah, sunnah Nabi, kebiasaan para sahabat, dan kebiasaan para ulama-ulama yang soleh rabbaniyin. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Jangan cuma muhasabah tahunan di kantor, dievaluasi terus kinerja kita. Kita juga harus mengevaluasi spiritual kita, urusan agama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin.
Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul Azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid.
Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan kodi. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah
ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar.
Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal,
Suatu pagi, Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur, istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya. Memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah,
di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum